Kita semua tahu beberapa simbol ikonik patung Liberty meneriakan Amerika Serikat. Menara Eiffel melambangkan Paris dan topeng ini tidak diragukan lagi. Ini adalah topeng Tutankhamun, bukan? Terkadang rasanya para sejarawan telah memeras setiap tetes terakhir dari kisah Raja Tut. Tapi coba tebak, detail-detail yang paling jelas seringkali luput dari perhatian kita. Seperti fakta bahwa topeng yang terkenal ini sebenarnya bukan miliknya dan tidak pernah dimaksudkan untuknya. Ikuti aku yuk untuk detailnya. Bisakah kita mendapatkan foto close-up topeng itu? Lihat lubang-lubang itu. Ya, itu untuk anting-anting. Dan tidak, bukan berarti mereka tidak menyukai perhiasan. Tapi di Mesir kuno, anting-anting biasanya dipakai oleh wanita atau anak-anak yang berstatus tinggi. Sekarang kalau kamu mengetahui sejarahmu, kamu mungkin berkata, tapi Tut adalah seorang raja anak laki-laki, kan? Kamu benar, dia memulai pemerintahannya pada usia 9 tahun. Sayangnya itu tidak berlangsung lama karena dia meninggal pada usia yang sangat muda. Jadi ketika dia berusia 9 tahun, dia mungkin memakai anting-anting. Tapi dia mungkin melepasnya ketika dia mencapai usia tanpa anting-anting. Kedengarannya masuk akal, kan? Sebenarnya tidak juga, sih. Itu akan sangat aneh karena tidak ada yang menyangka dia akan meninggal di usia muda. Tentu saja tidak di usia 9 tahun, jadi tidak ada yang menyiapkan topeng anak-anak untuk pemakamannya. Kematiannya yang terlalu cepat inilah yang menunjukkan topeng yang digunakan adalah pilihan terbaik yang tersedia saat Tut meninggal. Ada lebih banyak petunjuk yang mengarah pada gagasan bahwa topeng itu ditemukan dengan terburu-buru. Yuk kita pikirkan hal ini, meskipun Tut telah dimumikan dan tubuhnya dapat menunggu sebentar. Orang-orang yang dicintainya ingin agar dia segera mencapai akhirat. Beberapa ahli bahkan percaya, cat di makam itu masih basah ketika ditutup. Tapi lihat topengnya deh, itu adalah sebuah mahakarya. Gak mungkin topeng ini dibuat dengan terburu-buru. Topeng ini jauh lebih rumit daripada topeng-topeng lain yang lebih sederhana. Topeng Raja Tut yang terkenal itu memiliki tinggi 53 cm, dihiasi dengan batu-batu berharga, dan memiliki janggut emas berat 2,5 kg, sehingga berat keseluruhan topengnya mencapai 10 kg. Oke, aku agak bingung. Jadi sepertinya ini mungkin topeng anak-anak tapi ada jangkutnya. Aku belum pernah lihat si anak berusia 9 tahun dengan jangkut dan kurasa kamu juga belum pernah. Coba bayangin, wajah seorang pria dewasa dibandingkan dengan wajah anak-anak. Fakta menarik untukmu, wajah kita akan berhenti tumbuh di usia 16 tahun. Jadi pada usia 19 tahun, tak pasti sudah memiliki wajah seorang pria dewasa. Bisakah kamu bayangkan mencoba memasangkan topeng anak-anak yang relatif kecil pada pria dewasa? Itu akan sangat memalukan dan gak ada yang akan membiarkan hal itu terjadi. Oke, yuk kita abaikan teori anak-anak itu. Sekarang pilihan kedua, kalau kamu ingat topeng itu mungkin awalnya milik seorang wanita. Disinilah teori jangkut berperan. Beberapa peneliti percaya jangkut tersebut mungkin ditambahkan di kemudian hari. Berikut ada satu hal yang menarik. Gimana jika topeng itu sebenarnya dibuat untuk Nefertiti sendiri yang akhirnya gak bertopeng? Dalam hal ini adalah dua penemuan. Ahem, sambil menyelam minum air. Untuk saat ini kedengarannya seperti teori konspirasi. Aku tahu, tapi yuk kita coba dan selidiki lebih dalam lagi. Jadi, Ted meninggal dunia sekitar tahun 1323 sebelum Masehi. Mungkin karena malaria. Dia juga memiliki masalah kesehatan lainnya seperti patah kaki. Dan catatan menunjukkan dia tidak dalam kondisi terbaiknya. Sedangkan untuk Nefertiti, kita tidak memiliki data yang kuat tentang kematiannya. Ditambah lagi, tidak ada yang tahu persis kapan dan di mana dia dikuburkan. Tahun yang diperkirakan saat dia meninggal adalah sekitar 1330 sebelum Masehi. Tapi dia bisa saja kan hidup lebih lama. Dan topengnya memang ditunjukkan dan dipersiapkan untuknya. Atau mungkin mereka hanya mengambil topengnya langsung dari ruang pemakaman. Bagaimanapun mereka adalah keluarga. Ya, semacam itu. Dia dikatakan sebagai ibu tirinya setelah menikah dengan Akhenaten. Yang kemungkinan besar adalah ayah Ted. Tapi ini tidak 100% akurat. Beberapa ilmuwan meragukannya. Keluarga Mesir kuno ini sulit untuk melacak siapa yang mana. Aku tahu, kamu belum yakin bahwa Ted mengenakan topeng wanita. Izinkan aku berbagi satu teori lagi denganmu ya. Kita temui Howard Carter, arkeolog yang sangat antusias yang menemukan makam Tutankhamun.
Makam ini terletak di lembah para raja di luar Luxor. Dan yang mengejutkan semua orang, makam ini hampir utuh. Ketika dia masuk, dia melihat sesuatu yang aneh. Ini tidak terasa seperti ruang pemakaman Firaun. Makam ini memang berkelas, tapi memiliki kesan yang menunjukkan bahwa makam ini dibuat untuk seorang wanita. Biasanya Firaun Mesir memiliki makam yang lebih besar, yang lebih cocok untuk mereka. Dan yang lebih aneh lagi, makam ini diorientasikan di sebelah kanan pintu masuk. Hal ini tidak masuk akal. Orientasi tersebut adalah tipikal untuk kamar wanita yang biasa digunakan oleh para ratu Mesir. Tanda aneh lainnya, ruangan itu tampaknya dibangun secara bertahap. Dan semua artefak, sekitar 2000 artefak, tampak tergesa-gesa ditempatkan di sana. Yang lebih aneh lagi, artefak-artefak itu tampak seperti diperuntukkan bagi bangsawan lainnya. Carter menemukan situs pemakaman ini pada tahun 1922, tapi tetap menjadi misteri. Mengapa situs ini begitu aneh? Hampir seabad kemudian, Nicholas Reeves mengira dia mungkin telah memecahkan teka-teki tersebut. Dia mengklaim Raja Tut mungkin bukan penghuni asli makam tersebut. Sebaliknya, dia menyarankan tempat peristirahatan Ratu Nefertiti yang legendaris itu mungkin tersembunyi di balik dinding ruang pemakaman sang Raja Muda. Nicholas mempelajari foto beresolusi tinggi selama berbulan-bulan dengan cermat memeriksa setiap piksel. Suatu hari dia fokus pada pemindaian rinci yang mengungkapkan tekstur dinding makam. Di bawah lapisan cat, dia melihat apa yang dia yakini sebagai garis besar dari dua pintu yang telah diblokir dan diplaster untuk menyembunyikannya dari pandangan. Semakin dia melihat, semakin terlihat nyata. Mungkinkah itu makam di dalam makam? Nicholas berteori ada sebuah gudang tersembunyi di balik tembok barat makam Raja Tut. Dan kamarnya mungkin saja merupakan bagian terluar dari jaringan kamar bergaya koridor yang lebih besar. Semuanya terdengar bagus, tapi maaf ya, teori Reeves telah dibantah. Untuk mengetahui apakah dia menemukan sesuatu, para ahli harus menggunakan radar penembus tanah untuk melihat hal yang tidak terlihat. Ide Reeves adalah, jika ada celah, itu bisa menunjukkan adanya ruangan tambahan. Dan pada awalnya pada tahun 2015,